Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam acara kegiatan pagi hari ini adalah acara kegiatan pendampingan individu bagi CGB, calon guru penggerak atas nama Ibu Fitri Indasari, di mana beliau pada hari ini akan melakukan kegiatan pendampingan individu yang akan nanti diawali dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haryani, dilakukan atau dibimbing langsung oleh Ibu Moderator Ibu Ani. Untuk tercapainya atau terlaksana kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Haryani. Tempat dan waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri, juga calon guru penggerak Ibu Fitri, serta guru-guru SDN Pajajaran 1 yang mengikuti acara ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat sempat dan sehat sehingga bisa mengikuti acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari awal kehidupan sampai kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam acara pendampingan individu ini yang mengangkat tema mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SDN Pajajaran 1. Semoga dengan adanya kegiatan ini, Bu Fitri bisa mengkomunikasikan antara visi dan misi sekolah kita, sehingga visi misi yang sudah ada di sekolah ini bisa lebih dikembangkan mungkin di tahun pelajaran yang akan datang. Kenapa? Karena visi dan misi sekolah adalah penentu keberhasilan sekolah kita. Kenapa? Semua visi dan visi ini sudah dituangkan semua di dalam kurikulum ya, kurikulum sekolah kita, yang nantinya visi dan misi sekolah itu harus kita kerjakan, harus kita laksanakan, sehingga nantinya apabila visi dan misi sekolah kita itu tercapai dengan baik, maka sekolah kita ini sudah bisa menjadi sekolah yang sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi saya berharap dengan adanya satu calon guru penggerak angkatan ke-10 ini nantinya bisa membawa aura baru bagi sekolah kita, yang mana ilmu yang sudah didapatkan beliau nantinya akan berguna bagi kita semua. Dan saya pribadi mengharapkan semua yang didapatkan oleh Bu Fitri selama dari awal sampai akhir, sampai keluarnya sertifikat guru penggerak, ilmu-ilmunya itu kami harapkan diketuk tularkan bagi guru-guru yang lain. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak bisa didapat oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kesempatan itu dan bisa mengikuti guru penggerak ini. Jadi sekali lagi saya harapkan apa yang sudah didapatkan Bu Fitri itu nanti diimplementasikan
di sekolah ini, di sekolah Pajagalan 1, yang nantinya semua itu demi tercapainya kemajuan Pajagalan 1, terutama di masalah pendidikan, masalah pengetahuan anak-anak. Jadinya semua apa yang didapatkan itu berguna bagi kita semua. Dan saya titip kepada guru pengajar praktiknya ini, tolong bimbinglah Bu Fitri ini sehingga dia secara keseluruhan matang menjadi seorang guru penggerak yang nantinya akan menggerakkan SDN Pajagalan 1 ini. Jadi saya pasrahkan penuh kepada Bu Ana agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan lulusan guru penggerak yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kegiatan selanjutnya kami persilakan sepenuhnya kepada Ibu Ana. Waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih Aisy atas sesi yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak dan Ibu guru SDN Pajagalan 1. Gimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Anawiyah, guru SDN Soekarami Pasesar 1, Kecamatan Gunung, Pulau Sapudi. Ya, asli saya di Desa Karang, Kecamatan Saung. Ya. Sebagai guru penggerak angkatan kelima dan pengajar praktik angkatan ke-10. Adapun tujuan dari diskusi pada hari ini yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan SDN Pajagalan 1. Ibu Fitri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 telah belajar merumuskan visi dirinya sebagai pendidik. Semoga hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan proses belajar dari Ibu Fitri sebagai calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi sekolah untuk murid bersama rekan guru dan kepala sekolah. Meskipun ini merupakan proses belajar dari Ibu Fitri, tapi saya harap ini menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di mana Bapak dan Ibu bertugas hari ini. Jadi saya berharap partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu pada saat Ibu Fitri mengkomunikasikan visi sekolah Pajagalan 1. Sehingga ketika Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi aktif dalam merumuskan visi sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga Bapak dan Ibu juga bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kegiatan diskusi hari ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Fitri selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Kepada Ibu Fitri, saya persilahkan. Minuman. Ada. Enggak itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pandeglang 1 Sumut. Selamat pagi dan selamat datang Ibu BP, Ibu Amalia SPDI. Yang saya hormati pula Ibu Bapak Guru SD Negeri Pandeglang 1. Izinkan saya Putri Windasari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumeneb kelas 321. Pagi hari ini kita akan berdiskusi. Saya mohon izin untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan program guru penggerak. Selama belajar di guru penggerak sejak 15 Maret 2024, saya sudah belajar insya Allah di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan hadir, kemudian 1.2, 1.3, dan 1.4. Hari ini saya akan mengkomunikasikan tentang visi guru penggerak, di mana ini dipelajari di modul 1.3. Di pendampingan individu ini, kali ini adalah pendampingan individu yang kedua di sekolah kita. Nah, kita rileks dan santai saja Bapak Ibu. Saya akan memaparkan visi yang sudah saya rumuskan berdasarkan profil pelajar Pancasila yang tertutup di dalamnya. Nanti kita bisa langsung sharing dan komunikasi serta kita ini ya Bu, diskusi langsung. Boleh nanti kita langsung sharing dan langsung tanya jawab. Mohon maaf, saya izin share PPT yang sudah saya siapkan. Mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Pandeglang 1. Nah, untuk ini kami, kemudian mimpi dan visi. Nah, di sini Ya bang, kita sering mendengar istilah visi. 5-10 tahun yang akan datang, saya memimpikan sekolah yang aman, nyaman, bebas dari bullying, pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, serta bermakna sehingga menghasilkan murid yang mengetahui dirinya sebagai bekal menghadapi masa yang akan datang. Ketika sudah mempunyai impian, segeralah ubah mimpi itu menjadi visi. Berubahlah dari seorang pemimpi menjadi seorang yang memiliki visi. Jadi bisa dirumuskan di situ bahwa visi adalah pandangan atau gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu individu, kelompok, organisasi di masa depan. Itu visi. Jadi bermula dari mimpi, kemudian diwujudkan menjadi visi. Kekuatan visi itu sendiri itu adalah harapan kita, visi kita. Visi kita itu adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia tercinta. Nah, berarti memang kita harus merumuskan visi itu terlebih dahulu. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Selanjutnya, nah ini, kalau kita kaitkan dengan visi pendidikan nasional, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa visi yang saya rumuskan itu juga berdasar dari profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, di sini bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini kita bisa langsung sharing ya Bapak Ibu, melengkapi kalimat-kalimat umpah. Di sini saya belajar ini di modul yang sudah disediakan. Jadi sebelum merumuskan visi, kita belajar ini. Saya memimpikan murid-murid yang apa? Jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung sharing kepada kami semua, kita berdiskusi. Memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Berkarakter, oke. Beriman. Kemudian
Saya percaya bahwa murid saya adalah pintar, oke, cerdas, kreatif, berkarakter. Dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan. Coba Bapak Ibu di sini, mohon maaf, kita lebih berdiskusi dan sharing. Dalam mendidik murid di sekolah, mengutamakan siswa sebagai subjek. Tauladan. Oke, tauladan, siswanya sebagai subjek. Baik. Nanti kita akan ulas lagi ya Pak Ibu. Murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah unik. Oke. Ada lagi. Bervariasi dengan karakteristik yang berbeda. Itu unik. Oke. Butuh kasih sayang, Ya. butuh perhatian, Ya. butuh cinta, Oke. butuh pendidikan. Bagus, itu juga merupakan salah satu dari bagian kebutuhan dasar manusia. Nanti kita juga akan jelaskan di sini, Bapak Ibu. Nah, saya dan guru lainnya yakin untuk berkembang. Oke. Memberikan yang terbaik untuk siswa. Memberikan yang terbaik untuk siswa, menghamba pada murid. Oke, kita pembahasannya tauladan. Ya, menjadi tauladan. Ada lagi Ibu Bapak? Selanjutnya ini pertanyaan yang ke-6. Oleh karena itu saya dan guru lainnya paham bahwa kami perlu Belajar. Bekerja sama, kolaborasi. Oke. Lagi ya, sabaran untuk kita memang harus itu ekstra sabar untuk memulai perubahan. Nah, di sini saling bahu membahu. Iya, kerjasama, saling membahu membahu. Dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, saya ucapkan terima kasih banyak karena kita memang seyogianya memang memimpikan siswa yang berkarakter, berakhlakul karimah. Hal ini memang sudah tertuang di visi SD Negeri Pajagalan 1. Terwujudnya pribadi yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, berlandaskan intak dan impact. Ini visi yang sudah kita rumuskan di SD Negeri Pajagalan 1. Tentu tidak semerta-merta kemudian kita merevisi dengan cepat, saya ikut campur dan tapi kita perlu mengkomunikasikan juga dengan stakeholder yang ada di sekolah untuk visi dari sekolah. Saya di sini akan mengkomunikasikan tentang visi saya sebagai guru, sebagai guru BK. Ini kita setelah visi biasanya kita akan berkaitan dengan misi. Misi itu apa? Kadang kita salah untuk menempatkan miskonsepsi di situ, visi antara visi dan misi. Misi itu adalah proses yang harus dilalui sebuah organisasi untuk bisa mencapai visi. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan lagi, Bapak. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi? Apakah? Iya, sudah. Alhamdulillah. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Tadi visi dari SD Negeri Pajagalan 1 adalah memiliki murid terwujudnya murid yang berakhlakul karimah. Insya Allah ini sudah sesuai ya dengan apa yang kita impikan dan sudah kita cita-citakan. Kemudian, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid kita di sekolah dengan sekolah lain? Adakah ciri khasnya di kita bahwa murid-murid kita memiliki sebuah kepribadian karakter yang sudah menunjukkan bahwa ini adalah ciri khas dari SD Negeri Pajagalan 1. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Tapi setidaknya gini, karena setiap visi dan misi dari setiap sekolah itu kan berbeda. Otomatis yang diharapkan dari siswa itu juga akan berbeda. Karena pembuatan visi dan misi dari masing-masing sekolah itu tidak akan pernah
sama. Itu kan menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan sekolah kita. Jelas berbeda ya Bu dengan sekolah lain. Apa yang kita miliki, visi yang kita sudah rumuskan dengan sekolah yang lain. Tapi di sini kita sudah meyakini bahwa siswa-siswa kita itu sudah menunjukkan apa yang sudah diharapkan pada visi yang telah dirumuskan. Berikutnya yang terakhir ini, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Sudah, alhamdulillah. Berpihak pada murid, maksudnya di sini adalah sudah memang benar-benar bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan murid, dan insya Allah mudah-mudahan tercapai. Bapak Ibu, dari apa yang sudah kami pelajari, saya pelajari di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi saya sebagai calon guru penggerak di sini adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini yang saya sedikit rumuskan. Terwujudnya murid memiliki karakter yang religius, cerdas, kreatif, berpikir kritis, inovatif, terampil, dan mandiri. Tentunya hal ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dalam merumuskan sebuah visi, ya, silakan. Mohon izin sebelum ke melanjutkan ada hal. Minta tolong kembali ke slide sebelumnya. Visi misi, pertanyaan visi misi. Dari yang ibu tadi ditanyakan, lanjut ke pertanyaan. Yang baca, oh yang pertanyaan, nanti. Ya, baik. Nah, mohon maaf baru saya menyimak di antara teman-teman sudah ada banyak yang mencapai sesuai harapan visi misi. Tapi terus terang bagi saya visi misi sekolah yang saat ini kita sudah buat, kita sudah rancang dan itu sudah disahkan, tapi menurut saya itu belum sempurna, belum 100% tercapai. Contoh di akhlakul wal akhlakul karimah tadi, bahwa menurut saya tidak semuanya memiliki akhlak yang benar-benar akhlak bagus, tapi mereka butuh pendampingan, butuh arahan dalam hal misalnya saja ada anak saya sebagian yang cara duduknya masih tidak sesuai yang sebenarnya. Kadang-kadang mereka duduknya ada yang kurang bagus lah. Artinya visi misi yang kita rancang itu belum tentu berhasil sempurna. Belum tentu berhasil sempurna. Harus ada sejenis tindakan-tindakan yang tertuang dalam SOP. Ini yang perlu kita tekankan lagi, dalam menerapkan visi misi itu ada SOP. Itu yang perlu kita benahi. Nah, untuk itu harapan saya yang jadi visi misi sekarang ini, kita perlu mengadakan evaluasi berjenjang. Artinya tiap semester, tiap tahun itu perlu kita kaji dan evaluasi sejauh mana kita mencapai visi misi. Mungkin itu. Nah, mungkin dengan adanya ibu sebagai guru penggerak ini memberikan wawasan lebih lah, mungkin diterima dari kegiatan yang ibu lakukan selama ini, mungkin memberikan sedikit motivasi untuk berkembangnya kegiatan di sekolah. Di harapan saya dari visi misi itu sudah tercapai, namun secara tidak langsung, tidak terlihat dengan kasat mata, itu ada beberapa hal yang belum atau perlu kita. Baik, terima kasih Pak Adi. Tadi kita memang sudah menjelaskan, saya sudah memaparkan bahwa tidak semudah kita mengubah visi yang sudah ada. Nanti kita ini mengkomunikasikan bagaimana visi sekolah sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila. Apakah nanti usulan saya, visi saya sebagai CGP juga bisa diadopsi menjadi visi sekolah? Pasti nanti akan perlu
diskusi lebih lanjut dan juga melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya untuk bagaimana pencapaian visi yang sudah terimplementasi kepada siswa, tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah kolaborasi. Bagaimana kita menyatukan visi, menyatukan impian, satu tujuan. Bagaimana kita saling membantu dan bekerja sama untuk berkolaborasi mewujudkan visi sekolah. Tentunya kalaupun kebiasaan pada siswa yang memiliki masih kurang atau tidak mencapai pada visi yang sudah diharapkan, tentu di situ dilakukan sebuah evaluasi. Nah, ada beberapa tindakan yang nanti juga akan bisa dilakukan untuk bagaimana mewujudkan visi itu. Contohnya misalnya sebuah kebiasaan. Kita melakukan sebuah disiplin positif. Mulai dari diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif itu bagaimana siswa memilikinya. Disiplin positif dikaitkan dengan apa yang menjadi dari keyakinan yang sudah dimiliki oleh masing-masing siswa. Maksudnya nanti di kelas misalnya ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah dan seterusnya. Jika sudah ditumbuhkan sebuah disiplin positif, pasti akan menjadi budaya positif sekolah. Nah, di budaya positif inilah nanti yang akan bisa menginduksi. Jadi antara siswa yang satu yang sudah memiliki disiplin positif, bagaimana nanti bisa menginduksi juga teman-temannya melalui kebiasaan. Tentu guru kita juga harus memberikan teladan yang baik untuk mereka. Jadi memang yang pertama kita harus memiliki disiplin positif ya, untuk bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah dan untuk selanjutnya agar bisa terwujud visi sekolah. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan kembali ya. Pak Adi nanti kita bisa lebih share lagi. Tentu dalam merumuskan itu ada alurnya. Jadi apa yang saya impikan tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Saya memimpikan bahwa murid saya memiliki karakter yang religius. Tentu setiap manusia memiliki keyakinan bagaimana kita untuk dekat kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita adaptasi dari konsep atau mereka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Tentu dari kegiatan tadi itu yang masih indikatornya belum mencapai visi, pasti harus dilakukan sebuah perubahan. Nah, perubahannya ini pada alur gabja, yaitu B itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi dan jabarkan rencana, serta alur eksekusi. Dari membuat pertanyaan untuk merumuskan visi, pada di tahap ini kita harus merumuskan pertanyaan perubahan yang akan kita inginkan. Jadi kalau tadi itu diinginkan yang berkarakter religius, kemudian cerdas, bernalar kritis dan lain sebagainya, itu tentu bermula dari perubahan akal. Maksudnya di sini ada tantangannya. Tantangannya seperti apa? Kemudian asetnya awalnya seperti apa? Seperti tadi sudah ditemukan kasus oleh Pak Adi belum mencapai indikator tentang visi yang akan dicapai. Maka di situ adalah tantangannya, awalnya, asetnya. Apa yang misalnya kemampuan anak dalam bermain belajar yang relatif patuh kepada guru, misalnya ini adalah aset awal. Yang tadi karakter siswa yang masih kurang memenuhi kriteria melakukan seperti itu ya, tadi yang sudah ditemukan itu adalah awal, itu adalah aset. Jadi itu merupakan juga sebuah tantangan. Kemudian bagaimana pembelajarannya agar kita bisa mencapai perubahan, maka dilakukanlah sebuah aksi perubahan. Ya. Kalaupun kita berfokusnya nanti pada karakter, misal tadi karakter murid, saya memiliki juga kaitannya dengan perubahan itu, prakasa perubahan yang akan ingin saya impikan.
mewujudkan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. Jadi kalau tadi itu adalah sebuah pembiasaan untuk membentuk sebuah karakter yang akrab berkalimah, tentu di visi tadi saya juga menginginkan murid kita itu bisa bernalar kritis, juga bisa mandiri dan bertolong lain dan lain sebagainya. Nah, dari situ profil pelajar Pancasila dimasukkan untuk dari mewujudkan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan ini. Jadi mulai dari kita sendiri, kita melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau yang religius mungkin bisa diawali dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar dan seterusnya. Mungkin pembiasaan lainnya lagi untuk karakter religius yang sudah kita laksanakan adalah Jumat Yasin di situ. Kemudian tentu nasihat dari ibu bapak untuk membentuk karakter anak didik itu sudah pasti untuk membentuk karakter yang religius. Apalagi di sekolah kita ini sudah berjalan kegiatan ekstrakurikuler aktif dan itu sudah banyak siswa-siswa kita yang memiliki hafalan yang alhamdulillah lumayan. Kemudian itu untuk yang religius. Kita jabarkan dulu sedikit ya tentang Bagja Prakarsa Perubahan yang saya ingin wujudkan di sekolah ini. Saya ingin mewujudkan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. Buat pertanyaan utama dulu. Jadi untuk ini kita apa yang harus dilakukan? Awalnya seperti apa? Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan? Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menyebut dengan saya ya. Kalau yang ini yang saya lakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar murid untuk menentukan kelompok belajar. Jadi fokusnya ini memiliki murid yang bernalar kritis, yang berprestasi seperti itu. Jadi kita identifikasi dulu gaya belajar murid kita, mulai dari murid yang kinestetis seperti itu, nanti arahnya ke pembelajaran diferensiasi. Kemudian tindakan lagi, penyelidikan lagi yang saya rumuskan pada saat itu adalah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tentu refleksi ini kita harus pertama melakukannya dulu pada siswa. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Karena kita harus selalu membuat siswa itu merasa senang, mencintai dan bahagia dalam belajar. Ya, bahagia. Siswa yang senang untuk belajar. Tentu itu refleksi kepada murid. Kemudian refleksi, kita bisa juga refleksi kepada rekan sejawat. Jadi mungkin kita bisa selalu sharing ya, tidak hanya pada saat rapat saja, tapi mungkin juga kita bisa face to face, kelompok kecil. Bagaimana ya tadi tentang pembelajaran yang saya lakukan, kita sharing dengan teman-teman, apalagi yang sefase. Kemudian untuk ambil pelajaran, discovernya, bagaimana cara memanfaatkan aset sekolah yang ada untuk pembelajaran yang menantang dan yang menyenangkan. Tentu Bapak Ibu memiliki pengalaman tentang ini. Jelas melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, terutama kelas yang sefase yang saya tadi sudah bicarakan tadi, menciptakan alat peraga, game, media yang menarik dan menantang. Tentu ini saya sudah pernah melakukan komunikasi dengan guru yang satu fase bagaimana menciptakan sebuah permainan yang itu game edukasi. Jadi di antara kelas karena mungkin dimana ini kan kelas kita adalah kelas lain juga. Jadi kita melakukan sebuah tindakan pembelajaran yang di situ saling mengkomunikasikan. Kita berkolaborasi bagaimana misalnya nanti di pembelajaran bahasa Indonesia ada game tentang bagaimana penggunaan tanda tanya dan tanda seru seperti itu. Kemudian bagaimana di adaptasi di bahasa Indonesia misalnya ini melibatkan juga dengan belajar di sini untuk membuat sebuah benda dari benda bahan bekas untuk dimanfaatkan, air menabung, cerdas literasi finansial. Kemudian itu juga ada di pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Kita komunikasikannya lagi dengan guru-guru yang sama, sefase.
Apa yang harus dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang menarik dan menantang serta menyenangkan? Menyiapkan strategi pembelajaran, pembuatan media pembelajaran. Tentu di sini pembuatan media pembelajaran itu kami lakukan. Jadi tidak hanya sebatas pembelajaran interaktif dengan menggunakan media pembelajaran IT, tapi kita juga beberapa melakukan permainan yang edukatif melibatkan aktifan siswa seperti itu. Jadi misalnya seperti pembelajaran pakai info, kemudian pembelajaran lainnya seperti kuis. Jadi membentuk sebuah kuis di kelas untuk pembelajaran bahasa Inggris yang sudah saya lakukan pada saat itu untuk menambah vocabulary. Saya lanjutkan ini Bu, untuk apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran menantang dan menyenangkan itu terwujud? Tentu Bu, membuat dokumentasi secara fisik dan digital. Alhamdulillah dokumen tersebut sudah saya upload di sosial media juga, dan saya sudah sharing, tentu mendapatkan apresiasi positif dari rekan sejawat di sini, kemudian juga tanggapan respon positif juga dari wali murid, serta memberikan pembelajaran kepada seluruh pengguna sosial media di seluruh Indonesia bahkan dunia, ya kita yang aksesnya kita sudah mempublikasikannya seperti itu. Kemudian tentunya tidak hanya saya saja yang melakukan hal demikian, tapi juga bagaimana saya mengajak dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Apa yang pertama yang bisa dilakukan secara tepat? Tentu membuat rencana program pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jelas ya Bapak Ibu ya, kita harus merencanakan hal tersebut. Tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk kemudian langsung aja. Bagaimana cara merancang pembelajaran yang menantang dan menyenangkan? Tentu menyusun modul terlebih dahulu. Jadi modulnya kita sudah siap setiap hari ya, kita evaluasi dan seterusnya. Bagaimana cara agar bisa terus meningkatkan pembelajaran yang bermutu? Melakukan refleksi dan evaluasi dengan rekan sejawat ataupun di komunitas belajar. Tentu saya melakukan hal demikian, refleksi, terutama refleksi dengan murid terlebih dahulu, bagaimana perasaan mereka, bagaimana mood dan situasi mereka setelah melalui pembelajaran, serta kita juga mengkomunikasikannya refleksi dengan rekan sejawat. Di komunitas belajar kami sudah membentuknya Bu Ana. Kebetulan kemarin komunitas belajar, alhamdulillah menunjuk saya sebagai ketua untuk komunitas belajar di SD Negeri Pademangan. Dan kita akan berencana untuk melakukan pembelajaran bersama ya, kita nanti juga akan sharing belajar bersama di Kombi ini. Kalaupun Kombi yang sudah belajar kemarin itu kita sudah beberapa sharing tentang PNM, tapi baru kemarin itu juga kita sudah mendaftarkannya secara resmi di IPM. Boleh nanti juga untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya di Kombi ini. Itu saja yang saya sampaikan tentang mengkomunikasikan visi guru penggerak terhadap visi sekolah. Mungkin ada yang masih ingin didiskusikan. Mari kita bersama bagaimana nantinya kita bisa mencapai visi sekolah. Kita bisa mengkolaborasikan visi GP dengan visi sekolah seperti itu. Tadi dari Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Tentu harus kita mengevaluasi visi dan misi secara berkala dan menentukan bagaimana dari apa yang ingin kita capai di visi tersebut. Ini Bu Ana, pengajar praktik saya. Ini Bapak Abdul Majid selaku fasilitator. Beliau guru SMK di Sidoarjo. Baik,
Kemudian silakan Pak. Iya, Pak Irfan. Oh iya. Ini visi ya Pak ya. Visi itu adalah pandangan gambaran sekolah. Ini visi sekolah itu adalah harapan cita-cita. Kalau ini visinya SD Negeri Padepokan 1 terwujudnya pribadi yang berakhlak karimah, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, berlandaskan lemak dan impact. Kalau yang saya itu Pak lebih ke profil pelajar Pancasila. Terwujudnya murid memiliki karakter yang religius, cerdas, kreatif, berpikir kritis, inovatif, terampil dan mandiri. Seperti itu. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Tentu tidak mudah Pak dalam mengubah visi. Perlu kita itu komunikasikan, diskusikan ulang bersama dengan stakeholder, termasuk juga kita mengundang komite, ya kepala sekolah juga semuanya untuk membahas. Tentu visi yang saya tuakan ini mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalaupun profil sekolah tadi tidak jauh berbeda, saya yakin tidak jauh berbeda dengan apa yang saya tuangkan. Hanya saja mungkin perlu penambahan, perlu penjabaran seperti itu. Jadi visi itu tidak hanya sebatas slogan, tapi bagaimana nanti kita bisa mewujudkannya dalam siswa kita, bagaimana bisa sesuai tidak visi murid kita sudah memenuhi kriteria untuk memenuhi visi itu tidak seperti itu. Baik, siap. Ya. Sepatu nih Kak. Ya, baik Pak, ini misi sekolah kita. Ya, melaksanakan pembelajaran dan pembelajaran secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu ini ya, bagaimana kita nanti mewujudkan visi dengan melakukan misi ini gitu kan. Nah, di sini kita banyak karena sesuai dengan apa yang dituangkan di visi. Jadi kalau ini tentang pembelajaran itu tadi itu yang menginginkan siswa kita berprestasi. Nah, dari berprestasi itu hitungannya artinya bagaimana actionnya. Berarti kita harus melaksanakan pembelajaran. Yang seperti apa pembelajarannya? Seperti tadi saya. Ya. Nah, kalau tadi tidak sampai banyak seperti itu. Mungkin itu juga kaitannya dengan visinya, Pak. Kalau visinya kita itu yang dijabarkan, yang ingin dicapai, yang ingin diinginkan juga banyak, itu kita juga akan harus banyak action seperti itu. Dan kita harus melakukan sebuah tindakan untuk mewujudkannya. Jadi mewujudkan sebuah prestasi, apa yang harus dilakukan? Mewujudkan karakter siswa yang religius, tentu penanaman kebiasaan yang seperti apa yang kita inginkan. Ini visi sekolah tadi ya. Nanti bisa kita komunikasikan lagi kalaupun memang harus evaluasi visi dan misi pada secara pertama untuk sekolah. Siap. Iya, boleh tanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya kepada Bu Fitri dan kepada teman-teman karena saya masih guru yang junior. Apakah di dalam KUSP yang dimiliki sekolah itu ada langkah-langkah sistematis
yang berurutan. Misalnya dari visi kan tadi diturunkan ke misi. Sedangkan di misi ini kan tentu banyak poinnya, misalnya berarti inovatif, kritis. Nah, dari masing-masing suku kata ini ada penjabat alurnya enggak? Misalnya berarti misinya apa, inovatif misinya apa. Terus dari misi ini turun lagi ke langkah yang lebih teknik. Misalnya untuk Ahlatul Karimah itu instrumennya apa, bagaimana cara menggunakannya. Contoh misalnya ketika anak bermain bola, boleh dikatakan bahwa anak bermain bola itu tidak Ahlatul Karimah? Kan belum tentu. Ini kan yang sering terjadi di sekolah kita kan. Terus lagi misalnya anak-anak ketika bermain di kelas, sama nggak anak-anak bermain di kelas ketika ada guru yang mengajar dengan bermain di kelas ketika tidak ada gurunya, atau pelajaran tidak ada pelajaran atau itu. Ini kan bermain instrumen. Ada nggak di KOSP kita? Sehingga nanti visi ini bisa kita ukur, oh ini tidak tercapai dengan instrumen ini yang sudah Baik, terima kasih ya Pak Hadi. Jadi dari apa yang visi ini dijabarkan tadi itu memang perlu satu kolaborasi antar guru. Jadi memang bagaimana kita berkolaborasi untuk mewujudkannya. Karena di pembelajaran filosofi KHD yang ada di Tolong, kita itu bukan menuntut tapi menuntun. Kita menghamba kepada murid. Artinya dalam artian kita memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Bahasanya mengapa kepada murid itu maksudnya adalah memberikan pelayanan terbaik. Tentu daya belajar itu beda. Tadi yang disampaikan bermain bola, berarti ini masuk kinesthetis seperti itu. Nah itu nanti kita juga. Nah untuk merumuskan visi, kemudian ada lahir visi, kemudian nanti bagaimana poinnya, tentu itu diskusinya pada kita semua Pak. Hal-hal tindakan yang harus dilakukan tentu itu yang berkaitan bagaimana mewujudkan impian itu, mewujudkan visinya. Harus Pak, harus kita jabarkan. Oh, yang melakukan nanti kita melihat mana nih anak-anak memiliki karakter yang seperti apa, karakter yang baik itu dilakukan sebuah kebiasaan. Misalnya saya mengadopsi di kelompok kami itu Antum Asor, bagaimana senyum sapa salam dan sebagainya. Bagaimana anak itu bisa memiliki kepribadian yang baik, perilaku yang baik, itu tentu dijabarkan. Kemudian untuk yang tadi sudah jelas di sini disampaikan di visi sekolah, yaitu prestasi. Nah, di prestasi itu kan diwujudkannya dalam misinya sekolah itu adalah di pembelajarannya, menekankan di pembelajarannya efektif. Bagaimana peserta didik itu bisa berkembang dengan optimal. Itu kan dijabarkan Pak. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi karena memang ada poin-poin yang kemarin ada di visi dan misi sekolah itu poin-poin yang sudah dijabarkan banyak. Sudah banyak sekali. Ada. Ini KSP itu. Ini ada poinnya. Kemarin ini. Nanti kita bisa lebih dalam lagi menyediakan waktu yang di luar ini mungkin dulu Pak, karena kita terbatas waktu juga di visi di belakang. Jadi ada indikatornya visinya apa, kemudian landasannya misinya apa, landasannya seperti apa, visi. Saya kemarin mendokumentasikan ini hanya saja handphone saya dipakai. Jam durasi. Sampai yang itu. Enggak, berarti ininya. Pertanyaan terakhir. Oke, boleh Pak, silakan. Dari tadi bapak-bapak terus. Ya, sebentar lagi saya. Kita tahu tiap individu itu pasti memiliki pemikirannya sendiri. Tiap guru memiliki visi misinya sendiri. Sekitar 50 menit. Walaupun sekolah sudah ada di sini. Itu sih enggak. Saya ingin pikiran motif Bu Fitri satu saja, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Fitri untuk menyatukan visi misi para guru sehingga akan menyatu divisi sekolah
Kira-kira apa? Satu saja. Religius. Hal yang akan dilakukan tentu setiap manusia menginginkan berkepribadian yang baik, menjadi insan yang luhur yang baik, dan itu tentu semua menginginkan hal yang demikian, impactnya seperti itu, karena adab yang dikedepankan perilaku yang baik seperti itu. Kalau saya memilih religius tanpa mengesampingkan profil pelajar Pancasila yang lainnya. Ya, boleh. Kalau memang itu yang jadi visi yang pokok religius ya, bagaimana kira-kira visi apa yang mereka buat yang selaras dengan religiusan? Baik, karena kita di sini sekolah negeri ya Pak, berbasisnya seperti itu. Karena tadi ditanya keinginan saya, maka itu adalah tentu menyatukan pendapat-pendapat kita yang lain yang tidak sama. Mungkin saya menginginkan yang penelitian, Bapak menginginkan siswa yang bisa berprestasi, bernalar kritis dan lain sebagainya. Itu tidak sama, menselaraskan apa yang menjadi visi dari CDP saya dengan visi sekolah. Tentu itu perlu dikomunikasikan seperti ide yang saya mengkomunikasikan seperti itu. Jadi saya bisanya mengimplementasikan apa yang sudah saya rumuskan, yaitu terwujudnya murid yang memiliki karakter religius, kemudian berakhlak religius, bernalar kritis, mandiri. Itu sudah saya sesuaikan dengan profil belajar Pancasila. Kalau yang di sekolah ini, kalaupun tadi perlu ada yang ingin dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan apa yang sudah saya sampaikan, boleh. Saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Cerdas, kreatif, berpikir kritis, cerdas ya. Maka nanti kalau sudah menjadi akhlak yang baik, pasti semuanya akan lebih cerdas, berpikir kritis, kreatif, kreatif, dan semua kreatif. Mengenai sedikit ya Ibu. Mungkin setelah pengurusan visi dari misi sekolah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin merumuskan program sekolah. Program-program sekolah apa yang nantinya bisa untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satu strategi agar visi sekolah itu tercapai yaitu guru-guru harus mengintegrasikan indikator visi misi ke RPP, ke rencana pembelajaran sekolahnya. Ketika sudah diintegrasikan visi misi sekolah itu diintegrasikan ke mutu ajar, misalnya bagaimana siswa yang cerdas, yang terampil, yang terampil diterapkan di pembelajaran di PBM-nya, maka insya Allah visi tersebut akan dapat terwujud. Terus sekarang Ibu, untuk mereka itu susun program-programnya apa saja untuk mencapai itu. Sebelumnya di sini saya juga akan bertanya. Dari tadi saya sudah tertarik apa yang ada unek-unek yang ada di dalam hati saya sudah dilakukan. Dan alhamdulillah, terima kasih dengan adanya seperti kegiatan seperti ini tentu saja menambah ini bagi saya. Kalau mengenai visi sekolah ataupun visi yang disampaikan itu, saya rasa dengan tujuan yang sama, tidak ada bedanya.
bla ya gitu. Makasih Bu Fitri, berkat Ibu saya perlu menambah ilmu dan waktu sudah sampai. Sangat bermanfaat Bu Fitri, keren. Makasih ya. Masak itu. Oleh rojok. Masuk rojok kira. Baik, Ibu Bapak, saya cukupkan dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk kami. Kurang lebih